Rumah tua itu berdiri kokoh di ujung jalan, tersembunyi di balik rimbunnya pepohonan yang menjulang tinggi. Catnya mengelupas, jendelanya berderit, dan aura suramnya seolah menyelimuti seluruh lingkungan sekitar. Konon, rumah itu menyimpan kisah kelam yang tak terungkap, sebuah tragedi mengerikan yang membuat bulu-kuduk merinding. Aku bersama 3 orang temanku, Rina, Budi, dan Doni, memutuskan untuk menjelajahi rumah tua itu. Kami adalah mahasiswa tingkat akhir yang haus akan petualangan dan cerita-cerita misteri. Kami mendengar desas-desus tentang rumah itu dari penduduk setempat, tentang hantu-hantu penasaran yang menghantui setiap sudut ruangan, tentang suara-suara aneh yang terdengar di tengah malam, dan tentang kejadian-kejadian aneh yang tak dapat dijelaskan. Dengan berbekal senter, kamera, dan keberanian yang sedikit dipaksakan, suara deritannya memecah kesunyian sore itu, seolah menyambut kedatangan kami dengan nada yang tidak bersahabat. Halaman rumah itu dipenuhi dengan rerumputan liar yang tumbuh tak teratur. Beberapa nisan tua tampak berserakan di antara semak-semak, menambah kesan angker dan mencekam. Rina berbisik, "Apa kita yakin mau melanjutkan ini?" Budi, yang selalu menjadi yang paling berani di antara kami, menjawab dengan nada meyakinkan, "Tentu saja, ini akan menjadi petualangan yang tak terlupakan. Bayangkan, kita bisa mengungkap misteri rumah ini dan menjadi terkenal." Aku dan Doni hanya bisa mengangguk ragu. Kami tahu bahwa Budi selalu bersemangat dalam hal-hal seperti ini, tetapi kami juga merasa ada sesuatu yang tidak beres dengan rumah ini. Aura negatifnya terlalu kuat, seolah ada kekuatan jahat yang mengawasi setiap gerakan kami. Kami berjalan menuju pintu depan yang besar dan berat. Pintunya terbuat dari kayu jati yang sudah lapuk dengan ukiran-ukiran aneh yang sulit diidentifikasi. Budi mencoba mendorong pintu itu, tetapi tidak berhasil. Pintunya terkunci rapat. "Sepertinya kita harus mencari jalan masuk lain," kata Doni sambil menunjuk ke sebuah jendela di samping rumah. Kami berjalan ke arah jendela yang ditunjuk. Doni, jendela itu tampak reyot dan berdebu dengan beberapa bagian kacanya yang pecah. Budi mencoba membuka jendela itu dan kali ini berhasil. Jendela itu berderit keras saat dibuka, membuat kami semua terlonjak kaget. Kami masuk ke dalam rumah melalui jendela itu. Bau apak dan debu langsung menyergap hidung kami. Rumah itu gelap gulita. Hanya sedikit cahaya matahari yang masuk melalui celah-celah di dinding dan atap. Menjelajahi setiap sudut ruangan. Kami menyalakan senter kami dan mulai menjelajahi setiap sudut ruangan. Ruangan pertama yang kami masuki adalah ruang tamu. Ruangan itu dipenuhi dengan perabotan tua yang berdebu dan rusak. Sofa-sofa robek, meja-meja retak, dan lukisan-lukisan dinding yang warnanya sudah pudar. Di tengah ruangan terdapat sebuah piano tua yang tampak tidak terawat. Tutupnya berdebu dan beberapa tutsnya hilang. Rina mencoba memainkan beberapa nada di piano itu, tetapi suaranya terdengar sumbang dan mengerikan. "Jangan dimainkan, Rina," seruku. Suaranya membuatku merinding. Rina hanya tersenyum kecil dan berhenti memainkan piano itu. Kami melanjutkan penjelajahan kami ke ruangan-ruangan lain di rumah itu. Kami menemukan ruang makan dengan meja panjang yang dipenuhi debu dan sisa-sisa makanan yang sudah membusuk. Kami juga menemukan dapur dengan peralatan masak yang berkarat dan lemari-lemari yang kosong. Di lantai atas kami menemukan kamar-kamar tidur dengan tempat tidur yang berantakan dan lemari-lemari pakaian yang kosong. Di salah satu kamar tidur, kami menemukan sebuah buku harian tua yang tergeletak di atas meja. Aku mengambil buku harian itu dan mulai membacanya. Buku harian itu berisi catatan-catatan seorang wanita bernama Amelia yang tinggal di rumah itu pada awal abad ke-20. Amelia menulis tentang kehidupannya sehari-hari, tentang suaminya yang seorang dokter, dan tentang anak-anaknya yang lucu dan menggemaskan. Namun, semakin lama aku membaca, semakin mengerikan isi buku harian itu. Amelia mulai menulis tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di rumah itu, tentang suara-suara bisikan yang terdengar di tengah malam, tentang bayangan-bayangan hitam yang terlihat di sudut-sudut ruangan, dan tentang mimpi-mimpi buruk yang menghantuinya setiap malam. Amelia juga menulis tentang perubahan sikap suaminya. Suaminya menjadi lebih pendiam, lebih murung,
dan lebih sering menghabiskan waktu di ruang kerja. Amelia curiga bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu darinya. Pada halaman terakhir buku harian itu, Amelia menulis tentang sebuah tragedi mengerikan yang menimpa keluarganya. Anak-anaknya meninggal dunia secara misterius, satu persatu. Amelia yakin bahwa ada kekuatan jahat yang bertanggung jawab atas kematian anak-anaknya. Amelia menulis, "Aku tahu bahwa aku akan menjadi korban berikutnya. Aku bisa merasakan kehadiran mereka di sekitarku. Mereka ingin mengambil jiwaku dan membawaku ke alam kegelapan." Kejadian-kejadian aneh mulai terjadi. Saat aku sedang membaca buku harian itu, tiba-tiba lampu senterku mati. Aku terkejut dan mencoba menyalakannya kembali, tetapi tidak berhasil. Senterku benar-benar mati. Ada apa? Tanya Rina yang melihatku panik. "Senterku mati," jawabku. Aku tidak tahu kenapa. Budi dan Doni menyalakan senter mereka dan menyorotkan cahayanya ke arahku. Kami semua merasa ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Tiba-tiba kami mendengar suara bisikan dari sudut ruangan. Suara itu terdengar sangat dekat, seolah ada seseorang yang berbisik tepat di telinga kami. "Siapa itu?" tanya Doni dengan nada ketakutan. Kami semua terdiam dan mencoba mendengarkan suara itu lebih jelas. Suara itu semakin keras dan jelas. Kami bisa mendengar kata-kata yang diucapkan dalam bisikan itu. "Pergi dari sini," bisik suara itu. "Kalian tidak seharusnya berada di sini." Kami semua merinding mendengar suara itu. Kami tahu bahwa suara itu bukan berasal dari manusia. Suara itu berasal dari sesuatu yang lain, sesuatu yang jahat dan menakutkan. Kami memutuskan untuk segera pergi dari rumah itu. Kami berlari keluar dari kamar tidur dan menuruni tangga dengan tergesa-gesa. Saat kami sedang berlari, kami mendengar suara tawa dari belakang kami. Tawa itu terdengar mengerikan dan membuat bulu kuduk kami merinding. Kami terus berlari tanpa menoleh ke belakang. Kami ingin segera keluar dari rumah itu dan menjauh dari kekuatan jahat yang menghantuinya. Terjebak di dalam rumah. Saat kami sampai di pintu depan, kami mencoba membukanya, tetapi tidak berhasil. Pintunya terkunci rapat. Kami mencoba mendobrak pintu itu, tetapi pintunya terlalu kuat. Kami tidak bisa membukanya. Kita terjebak. Seru Rina dengan nada histeris. Kami semua panik. Kami tahu bahwa kami tidak bisa keluar dari rumah itu. Kami terjebak di dalam rumah angker itu bersama dengan kekuatan jahat yang menghantuinya. Kami mencoba mencari jalan keluar lain, tetapi tidak berhasil. Semua pintu dan jendela terkunci rapat. Kami benar-benar terjebak di dalam rumah itu. Kami mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Suara itu semakin dekat dan dekat. Kami tahu bahwa ada sesuatu yang sedang mendekati kami. Kami bersembunyi di balik sofa di ruang tamu. Kami berharap bahwa apapun yang sedang mendekati kami tidak akan menemukan kami. Suara langkah kaki itu berhenti tepat di depan ruang tamu. Kami bisa merasakan kehadiran sesuatu yang jahat di dekat kami. Tiba-tiba pintu ruang tamu terbuka dengan sendiri. Bayangan hitam berdiri di ambang pintu. Bayangan itu tinggi dan kurus dengan mata merah menyala yang menatap kami dengan tatapan penuh kebencian. Kami semua berteriak ketakutan. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melawan bayangan itu. Kami hanya bisa pasrah pada nasib kami. Pertarungan melawan entitas jahat. Bayangan itu melayang masuk ke dalam ruang tamu dan mendekati kami. Kami mencoba melarikan diri, tetapi bayangan itu terlalu cepat.